Kita sering melihat seseorang bermain game dalam waktu yang cukup lama. Mereka benar-benar menghabiskan waktunya hanya untuk bermain, duduk berjam-jam untuk sebuah permainan. Bahkan seorang YouTuber gaming bernama Andrew Giant Waffle Bodine bisa bermain game hingga 570 jam selama 30 hari. Game atau permainan sudah ada sejak dulu. Beberapa sejarawan percaya bahwa Mancala adalah permainan tertua di dunia berdasarkan bukti arkeologis yang ditemukan di Yordania sejak sekitar 6000 sebelum Masehi. Dan game lain seperti Go di Korea, Pilolo di Ghana, atau Chess dari India. Dan jenis permainan lainnya mulai dari kartu, papan, kertas, bola, karet, dan termasuk elektronik game. Kesenian game, interaktivitas, persaingan, dan adanya kelompok khusus merupakan siklus di dunia gamers. Kita mulai dari pertanyaan, mengapa manusia senang bermain game? Secara psikologis, manusia itu didorong oleh kebutuhan akan kompetensi, otonomi, dan keterkaitan, atau yang biasa disebut self-determination. Jika kebutuhan itu terpenuhi, manusia bukan hanya berada di tahap mampu menjalankan kehidupan, tetapi bergeser ke tahap menikmati kehidupan itu sendiri di bidang musik, bisnis, pekerjaan, pendidikan, dan termasuk perihal permainan. Jika dalam game, pasti ada kompetensi. Kompetensi dibentuk melalui ritme. Bagaimana seorang player mampu untuk menyelesaikan tahap demi tahap suatu game, mulai dari level mudah, menengah, hingga susah. Hal itu untuk menantang pemain dan supaya ritme permainan tetap menarik. Jika terlalu susah bisa membuat player tidak menyenangkan, dan jika terlalu mudah juga bisa membuat player membosankan. Ritme yang membuat player ingin terus bermain dan meningkatkan kompetensinya. Di dalam game juga ada otonomi. Otonomi diperoleh ketika seseorang dengan sukarela menghabiskan waktunya untuk hal itu. Ya, dalam hal ini adalah permainan. Mereka bermain tanpa disuruh, tanpa dibayar, tanpa ada yang menekan, dan mereka bebas kapan memulai dan kapan berhenti. Gamers atau player memiliki kontrol penuh atas game yang ia pilih. Yang ketiga, keterkaitan. Ada keterkaitan di dalam setiap permainan. Ia terpenuhi ketika sebuah permainan mampu menghubungkan satu player dengan player yang lain. Ada relasi baru akibat permainan yang dipilih, seperti untuk berbagi tips dan trik, untuk bersaing, dan termasuk membuat asosiasi dalam permainan yang sama. Sekarang mari kita bicara tentang mengapa gamers bisa bermain game secara terus-menerus. Sebuah studi yang dilakukan di National Donghua University menemukan bahwa kepuasan permainan dipengaruhi oleh penguasaan ritme. Akan berbeda, player yang bisa menyelesaikan tahap demi tahap dengan player yang menyerah di tahap tertentu. Menjadi player yang kalah bisa menentukan apakah ia memutuskan untuk berhenti atau terus berlatih. Apabila kebutuhan self-determination itu terpenuhi, mereka bukan hanya bermain game, tapi bermain game memberi mereka kesenangan. Adakah dampak positif dari bermain game secara terus-menerus? Bukan sembarang kartu. Mereka menyebutnya kartu Uno Syariah. Dengan kartu Uno Syariah, siswa-siswi SMA Negeri 5 Bogor belajar tentang hukum-hukum ekonomi syariah. Dibandingkan dengan non-gamer, gamer memiliki koordinasi visual motorik, representasi spasial, keterampilan ikonik, dan perhatian visual yang lebih baik. Game terus berkembang dan bukan hanya diciptakan untuk hiburan semata, tetapi game diterapkan sebagai strategi di bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, dan hal-hal lain yang sifatnya edukatif dan kreatif. Bagaimana jika orang tua kita masih menganggap bahwa main game itu adalah kegiatan yang tidak berguna, tidak berfaedah, tidak penting, membuang-buang waktu, jadi nggak ngerjain PR, jadi nggak beresin rumah, jadi nggak ngapa-ngapain macem-macem? Kita sharing di komentar.